Baik, nabda ayuhal ikhwah wal akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala hadhihi ni'mah al-'azimah alladhi qad jama'ana fi hadzal makan. Falhamdulillah bi hadhihi ni'mah qad sahala wa yassara lana Allahu jami'an fi suluki hadhihi at-tariq al-musilah ila al-jannah insyaallah ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Alhamdulillah, kemarin telah kita bahas 4 bait manzumah, yaitu abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dini naqsa mil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kemarin telah kita jelaskan definisi dari hadis sahih. Idza su'ilna ma huwal hadisus sahih, jawabannya adalah huwal hadisul ladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti, hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan seorang rawi yang adil, seorang rawi yang dhabit an mislihi, dari yang semisalnya, ila muntahahu, sampai akhir sanad. Jadi dari rawi pada awal sanad sampai terakhir itu harus adil dan dhabit. Kemarin telah kita jelaskan yang dinamakan sanad itu adalah silsilatur ruwah, silsilah para rawi yang menghubungkan, yang menghantarkan kepada matan hadis. Dari definisi ini ya, perlu kita garis bawahi an mislihi ila muntahahu, menunjukkan bahwasannya rawi yang adil dan rawi yang dhabit itu dari awal sampai akhir. Contohnya apa? Dari guru Imam Bukhari sampai sahabat. Paham ini ya? Itu harus apa? Adil dan dhabit. Kalau salah satu dari rawi ini ya, silsilah rawi ini dari gurunya Imam Bukhari sampai sahabat, ada yang hafalan hadisnya lemah, di tengah-tengah ada rawi yang lemah hafalannya, maka hadisnya tidak dikatakan sahih. Jadi ini harus kita perhatikan, an mislihi ila muntahahu. Berarti rawi dari awal sampai akhir harus adil dan dhabit. Min ghairi syududin wala illah, tidak ada syad dan tidak ada illah. Maka dari definisi ini
kita ambil kesimpulan ya 5 syarat hadis sahih. Nanti insyaallah ada di sini ya. Nah, kemarin kita baca contoh dari hadis sahih. Misaluhu qala al-Bukhari fi hadisihi haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an ibni Shihabin an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Ini namanya sanad dari qala al-Bukhari hadatsana sampai apa? An abihi qala, ini namanya apa? Sanad itu seperti ini. Paham ya? Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Shihabin an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Ini namanya sanad hadis. Qala sami'tu Rasulullah SAW qara'a fil maghrib bitur. Ini baru apa? Namanya matan hadis. Namanya hadis fi'li. Kan ada apa? Ada yang qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Nanti ya. Fahadal hadisu sahihun. Maka hadis ini sahih li tawaffuri jami'i syurutis sihah. Karena terpenuhinya seluruh syarat-syarat sihah di dalam sanadnya. Ada berapa? Syarat hadis sahih ada berapa? 5. Yang pertama apa? Harus ada 3. Apa? Ittisalus sanad. Yang kedua, iya, rawi yang adil. Yang ketiga, rawi yang dobit. Terus enggak ada 2. Apa itu? Tidak ada syad dan tidak ada ilah. Jadi ada 3 dan tidak ada 2. Syaratnya ada berapa? 5. Idan idza su'ilna udkur khamsata syurutin lil hadisis sahih. Jawabannya ini. Ittisalus sanad binaqlil adli ar-rawi ya, ar-rawi al-adil, ar-rawi al-dhabit min ghairi syudud wala illah. Litawaffuri jami'i syuruti sihah fi isnadihi siqatan wa ittisalan. Ya, ittisalan. Siqah ini adalah siqah itu ya adil dan dobit. Ittisalan berarti sanadnya. Dan ada masyududin wa illah. Kemarin telah kita bahas yang dinamakan ittisal. Apa ihwa? Sama'u kulli rawin minar rawin ladhi yalihi. Masing-masing rawi itu mendengar dari rawi yang sebelumnya. Itu namanya bersambung. Kalau dia tidak mendengar langsung berarti tidak bersambung. Lafadznya tidak hadatsana, tidak akhbarona, tidak sami'tu. Ini lafadz yang paling tinggi ya. Lafadz apa namanya? Tahammul yang paling tinggi adalah hadatsana, akhbarona, anba'ana, sami'tu. Beda kalau an. Itu an-anah. Lebih kuat kalau apa? Hadatsana, akhbarona, anba'ana, sami'tu. Kalau an fulan kan apa? An-anah. Tidak mesti mendengar langsung. Seperti qala fulan. Demikian juga qala fulan itu enggak mesti mendengar langsung. Qala fulan telah berkata fulan. Enggak mesti kan ya? Beda kalau hadatsana, akhbarana dan seterusnya. Kemudian kemarin kita bahas makna isnad. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang dinamakan isnad atau sanad itu adalah apa? Silsilatur ruwah al-musilah li nasil hadis.
Kemarin sana isnad ada dua makna. Ini makna salah satunya, yang satunya apa? Idhofatul hadis ila qailihi. Nanti kalau ada pertanyaan dalam ujian, al-isnad ya yutlaqu ala maknayaini. Udkurhuma. Kan gitu. Sanad itu dimutlakkan atas dua makna. Ada yang sanad hadis, sanadnya ya. Ada yang apa? Idhofatul hadis ila qailihi. Menyandarkan suatu hadis, suatu ucapan kepada yang mengucapkan. Itu namanya apa? Di antaranya makna isnad. Tapi kalau dalam ilmu hadis ya sanad silsilatur ruwah al-musilah lil matan. Ya. Terus kemarin kita bahas pula tentang syudud. Tentang makna apa? Syudud. Yang dinamakan dengan syudud itu adalah apa? Riwayatur rawil maqbul. Ini. Jadi syad itu riwayat dari seorang rawi yang makbul, yang diterima. Berarti rawi tersebut juga siqah, rawi tersebut dhabit, tetapi apa? Mukhalifan man huwa aula minhu. Menyelisihi yang lebih utama. Dalam hal apa? Imma adadan. Contohnya apa? Ada seorang rawi siqah meriwayatkan suatu hadis. Namun ternyata satu siqah ini menyelisihi 4 siqah yang lainnya. Matanya berbeda, matanya menyelisihi, nggak bisa digabungkan. Gitu ya. Ada rawi yang siqah membawakan matan hadis. Ternyata isinya menyelisihi riwayat 5 siqah yang lainnya. Ternyata meriwayatkan isinya berbeda dengan yang satu siqah tadi. Mana yang diterima? Yang 4 siqah itu secara bilangan. Atau menyelisihi secara apa? Tausiqan, secara apa? Kekuatan siqahnya. Ada seorang rawi yang siqah, tapi periwayatannya, isi hadisnya menyelisihi rawi yang lebih siqah. Yukhalifu man huwa awsaq minhu. Paham ini ya? Kemarin sudah kita jelaskan. Dan sekarang kita masuk al-illah. Dibaca al-illah. Mic-nya di mana ini? Oh ya, di depan. Mas Okta, tafadhal. Iqra al-illah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala al-illah ya sababun yaqdaru fi sihhati hadisin dhahiruhu so as-sihhatu wal khuluwi minha wala tadharu ila lil mutabakhiri fi hadzal ilmi syarifi. Iya. Alhamdulillah kita sudah paham itu apa itu syad. Sekarang illah. Hiya sababun. Jadi illah itu adalah suatu sebab. Bahkan kalau kita lihat secara bahasa, ilahnya apa? Sebabnya apa? Kan gitu ya. Kalau kita terutama dalam belajar ilmu fikih, nanti kita akan belajar ilmu ilah. Apa ilahnya kok beras itu termasuk barang ribawi? Apa ilahnya korma itu kok barang ribawi?
Apa ilahnya uang kertas so ada zakatnya? Sering kita mendengar istilah apa? Illah. Illah secara bahasa kan alasan atau sebab. Ya. Ilahnya apa? Nah di sini al-illah hiya sababun. Ilah itu adalah suatu sebab yakdahu yang mencoreng fi sihhati hadisin. Ilah adalah suatu sebab yang mencoreng kesahihan suatu hadis. Hadis yang bagaimana? Dhahiruhu as-sihhatu. Ini yang susah. Hadis yang secara dohirnya sahih. Gimana Ustadz? Hadis yang secara dohirnya sahih? Ya hadis tersebut bersambung sanadnya. Terus apa lagi? Rawinya adil, rawinya dhobit. Terus apa lagi? Tidak ada syad. Ini kan dohirnya apa? Sahih. Dohirnya sahih, tapi ternyata ada ilahnya, ya kan? Dohiru asihah wal khuluwu minha. Tamirha kembali ke mana? Kembali ke al-illah. Dohirnya nggak ada ilah. Wal khulu minha ay al khulu minal illah. Jadi memang kelihatannya nggak ada ilah karena yang mengetahui hanyalah ahli hadis yang mendalam. Ini wala tatharu. Fa'ilnya tatharu mana? Dhamir mustatir takdiru hiya kembali ke al-illah. Wala tadharul illah, maksudnya gitu. Dan ilah ini tidak nampak, tidak kelihatan illa lil mutabakhiri fi hadzal ilmi syarif. Kecuali orang yang sudah mendalam di dalam apa? Ilmu yang mulia ini. Mutabakhir itu kan bahar ya. Laut itu apa? Sifat laut apa? Dalam, luas. Jadi biasanya yang mengetahui ilah suatu hadis, ini ada ilah yang menjadikan hadis ini nggak sahih. Itu adalah para ahli hadis yang sudah mendalam ilmu hadisnya. Nggak sembarangan orang. Ilah. Makanya nanti kan ada ilah khafiyah. Sebagian ada istilah illatun khafiyatun, ilah yang tersembunyi. Karena hanya ahli hadis saja yang mengetahuinya. Makanya di sana ada kitabul ilal. Kitabul ilal ada ilal lidaruqutni, al ilal li Abi Hatim wa Abi Sur'ah ar-Raziyani, al ilal li Yahya bin Ma'in, ya. Ada kitab-kitab ilal yang di situ menjelaskan kenapa hadis itu enggak jadi sahih atau ya bukan enggak jadi sahih, tidak sahih. Karena ada ilahnya. Ini ya, yang penting kita tahu ya apa itu ilah. Ilah itu adalah sababun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis. Suatu sebab yang tersembunyi yang mencoreng kesahihan suatu hadis. Nanti insya Allah kalau sudah lebih kita baca banyak beberapa hadis nanti akan ada mungkin ada contohnya. Karena ilah itu kan banyak namanya sebab. Baik. Sampai sini ya, yang penting kita pahami apa itu ilah. Karena yang mengetahui hanya apa? Al-mutabakhir fi hadzal ilmi syarif. Ya. Dilanjutkan Mas Okta. Al-adlu huwa rawiyu ladhi yahmilu
sifatin tahmilu sahibaha ala taqwa wajtinabil adnasi wa ma yuhillu bil muru'ati indan nasi. Ya, al-adlu. Sekarang tadi kan syad sudah, itisal sudah ya, syad sudah, ilah sudah, sekarang apa? Adil. Itisal sudah, syad, ilah, sekarang al-adil. Bagaimanakah rawi yang adil itu? Mungkin langsung terbetik dalam hati kita, Ustadz, adil itu ya nggak dolim, adil itu nggak curang, adil itu yang membagi sama, kan gitu ya. Apakah seperti itu bayangan kita ya ikhwah makna adil? Adil itu berarti nggak dolim. Iya, yang dinamakan adil adalah huwa rawil ladzi yahmilu sifatin. Rawi yang adil adalah rawi yang membawa sifat-sifat tahmilu sahibaha, yang akan membawa kepada pemilik sifat tersebut alat taqwa. Berarti rawi yang adil itu adalah rawi yang menjalankan perintah Allah, imtisalul amri wajtinabun nawahi. Rawi yang adil itu rawi yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti kalau ada rawi yang gemar bermaksiat, itu bukan dinamakan rawi yang adil. Wajtinabil adnasi, dan menjauhi noda-noda atau kotoran-kotoran. Berarti menjauhi noda-noda maksiat. Wa ma yuhillu. Ma ini ataf kemana? Ataf kemana? Bapak Edi? Kembalinya ataf itu akan membangun pemahaman kita apakah benar atau salah. Jadi pemahaman kita benar atau salah itu tergantung kita mengembalikan atafnya kemana. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiqh. Wajtinabul adnasi, menjauhi noda-noda, kotoran-kotoran, dan menjauhi ma yukhillu, apa yang merusak muru'ah indan nas. Apa yang merusak apa? Muru'ah. Jadi yang dinamakan rawi adil, rawi yang bertakwa dan rawi yang menjaga muru'ah. Intinya kan dua ini ya. Rawi adil itu bagaimana Ustadz? Rawi yang adil itu rawi yang bertakwa dan menjaga apa? Muru'ah. Nah, muru'ah itu apa? Apa maksud muru'ah itu? Oh, jangan gitulah, nanti kita contohnya ada orang, Mas kamu jangan gitu Mas, itu ngurangi muru'ah loh. Nah, sering dengar kata muru'ah. Apa itu muru'ah? Mas Ketut. Apa? Kewibawaan. Bagus. Itu diantara maknanya. Apa? Kehormatan. Masya Allah. Harga diri. Ada thalibul ilmi makan di alun-alun, di tempat terbuka. Mengurangi muru'ah enggak? Enggak ya? Muru'ah itu tergantung adat istiadat setempat. Kalau itu dianggap tabu bagi seorang penuntut ilmu, ya, maka itu bisa mengurangi muru'ah. Tapi kalau suatu tempat itu hal biasa, berarti tidak mengurangi apa? Muru'ah.
Ringkasnya, sebenarnya muru'ah itu tidak hanya kewibawaan, harga diri, kehormatan. Muru'ah itu adalah khuluqun jalilun wa adabun rafi'un. Apa? Khuluqun jalilun wa adabun rafi'un. Tamayyazu bihil insan. Yang mana punya khuluqun jalilun wa adabun rafi'un. Jadi punya muru'ah itu adalah suatu akhlak yang tinggi, akhlak yang agung, dan apa? Adab yang tinggi. Jadi secara asal muru'ah itu bukan apa? Bukan dalam artian apa? Bukan sesuatu yang harus bermaksiat, enggak? Secara hukum kan enggak haram ya? Enggak haram. Coba contoh sekarang, ada ustadz makan permen kaki di depan santri. Gimana? Itu boleh nggak? Boleh. Tapi ngurangi muru'ahnya nggak? Ngurangi muru'ahnya. Ada pun rafi'un. Setiap tempat beda-beda, sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jadi muru'ah itu bukan kok melakukan hal yang haram, enggak. Tapi yang tadi yang apa? Berlawanan dengan khuluqun jalilun wa adabun rafi'un. Jadi wa ma yukhillu bil muru'ah indan nas. Paham ini ya? Jadi inti dari rawi yang adil adalah rawi yang bertakwa dan rawi yang menjaga apa? Muru'ah. Kalau dulu mungkin gini, ada ustadz yang biasa ke masjid nggak pakai peci, mengurangi muru'ah nggak? Apa biasa? Gimana? Nggak pernah pakai peci. Nggak pernah peci. Nah, apa? Hal ini tentunya apa? Sebagian tempat ya seperti itu, kalau nggak pakai penutup kepala apa? Mengurangi muru'ah. Ketika apa? Ketika sering ke masjid, maksudnya yang menjadi kebiasaan itu loh ya. Ketika di masjid dan seorang yang mungkin apa? Ditokohkan ya. Tapi intinya kembali ke mana? Kembali ke adab. Bisa jadi di tempat ini mengurangi muru'ah dan di tempat yang lain hal yang wajar dan biasa. Sehingga tidak bisa kita pukul rata ya masalah ini. Manakah yang mengurangi muru'ah? Kemudian berikutnya dibaca Mas Ketut. Ini yang kelima ini. Yang kelima ya, ittisal sudah, syudud, ilah, adlu, adoptu sekarang. Wa husnil idraki fi tasrifil umuri wa thabatu ala al-hifzi wa siyanatu ma kutiba mundul tahammuli was sama'i ila hinin tablighi wal ada'i. Iya, syukran barakallahu fiik. Sekarang kita pahami apa yang dinamakan dengan ad-dhabtu. Ad-dhabtu huwa quwwatul hafidhah. Kekuatan apa? Hafalan. Wal wa'id daqiq, pemahaman yang jeli, yang teliti. Gitu ya. Wa husnul idraki fi tasrifil umur, dan baiknya di dalam memahami fi tasrifil umur, ya, dalam melakukan perkara-perkara yang ada. Apa itu dhabtu wasabatu alal hifdi? Ya,
kokoh dalam hafalannya, hafalan yang kokoh, tentunya tidak mudah lupa. Intinya dobit itu ya ikhwah kembali kepada apa? Kekuatan hafalan dan apa? Kekuatan pemahaman. Kita ketika daurah tentang adab penuntut ilmu, ya, sering kita jelaskan bahwasannya dengan dua hallah seseorang bisa mendapatkan ilmu. Bi quwwatil hifdi wa bi quwwatil fahmi. Dengan kekuatan hafalan dan kekuatan pemahaman, seseorang akan apa? Akan mendapatkan ilmu. Sehingga ikhwah, ya, tentunya seorang penuntut ilmu bersyukur ketika memiliki kekuatan hafalan dan memiliki kekuatan pemahaman. Sebagian orang diberi apa? Kekuatan hafalan, namun lemah dalam pemahaman. Ada enggak? Ada. Sebaliknya ada yang lemah dalam hafalan, tapi pemahamannya Masya Allah kuat. Pemahamannya dalam. Ada ya? Ada. Namun semuanya itu adalah ya, bisa dilatih, ya, bisa diasah, ya. Dan apa? Semua itu akan berpahala apabila diiringi dengan keikhlasan dan kesungguhan. Jadi apa? Kekuatan hafalan, kekuatan pemahaman harus diiringi dua hal pula. Apa itu? Ikhlas dan ijtihad. Ikhlas dan sungguh-sungguh. Seorang penuntut ilmu yang Masya Allah ikhlas, sungguh-sungguh ditambahi dengan apa? Quwwatul hifat wa quwwatul faham. Itu sesuatu yang anugerah yang sangat luar biasa. Gitu ya. Quwwatul hifat wa quwwatul faham. Ini namanya apa? Ad-dabtu. Ini namanya adalah dabtu sadr. Dabtu sadr itu kuatnya hafalan. Wa siyanatu ma kataba. Siyanah hifadhah, ya, menjaga apa yang ia tulis. Mungdut tahammul. Apa makna tahammul ya ikhwah? Kan ada sighah tahammul, sighah ada. At-tahammul huwa at-talaqi. Paham ya? At-talaqi. Tahammul itu ya at-talaqi, menerima ilmu. Tahammul itu apa? Menerima ilmu. Lawannya ada. Kalau ada kan menyampaikan. Jadi di antara makna dhabit adalah menjaga apa yang ia tulis sejak mendapatkan ilmu, sejak menerima ilmu, wasamai, dan sejak mendengar ilmu tadi ya, ila hini tablighi wal ada. Sampai kapan? Sampai menyampaikannya. Jadi kalau kita ya ikhwah, kalau kitab buku agama kita dulu ketika SMP, SMA atau kuliah kok hilang, berarti kita enggak dhabtul kitab. Enggak dhabtul kitab. Berarti kita enggak dhabit apa? Kitab. Apalagi kalau kita punya kitab terus kita kulakkan. Apa itu namanya? Ditimbang, dikulak nih. Rosok. Dulu Ustaz Ali Musri hafizahullah taala pernah bercerita di kelas. Beliau menceritakan bahwasannya buku beliau dari sejak SD sampai doktor sampai S3 masih ada, tersusun rapi. Kalau kita nggak tahu buku SD di mana, bersih ya.
buku SD, buku SMP. Kan kita ada buku agamanya juga di SD, SMP. Kalau dulu buku agama SD itu kan rapi tulisannya ya, kalau nggak salah. Apa? Oh ya. Yang penting ya buku-buku yang yang pemahamannya benar ya. Jangan pemahamannya salah terus dipelihara. Gak apa-apa kalau dipelihara tapi untuk dibantah. Masya Allah. Jadi kita ya ikhwah, kita kadang prihatin dengan santri-santri juga. Santri-santri udah lulus ya. Udah lulus atau naik kelas itu udah gak keurus bukunya. Jadi paling tidak penuntut ilmu itu punya perpustakaan kecil di rumah. Ya. Jadi kalau untuk kitab, insya Allah kalau kita ada semampu kita nggak istilah nggak terlalu mikir itu ya, tidak terlalu tidak terlalu hitung-hitungan dalam masalah kitab. Makanya di sini dijelaskan wa ala hada, atas dasar ini fa inna dhabta naw'ani. Dhabit ya ikhwah itu ada dua jenis. Apa Mas Ketut? Tafadhal. Wa ala hada fa inna dhabta naw'ani. Al-wahid dhabtus sadri wa huwa an yahfadha ar-rawi ma sami'ahu hifdhan yumkinuhu min istiqrarihi mata sya'a. Tsani dhabtul kitabi wa huwa an yasuna kitabahu alladhi kutiba mundu sami'a fihi Was-sahahahu ila an yu'addi minhu wa la yanfa'uhu ila man la yasunuhu wa yumkinu an yughayyira fihi aw yubaddila. Iya. Maka atas dasar ini yang dinamakan dhabit ada dua macam. Al-awwalu dhabtus sadri. Dhabtus sadr. Wa huwa an yahfadhar rawi ma sami'ahu hifdhan. Yang dinamakan dengan dhabtus sadr adalah seorang rawi menghafal apa yang ia dengar hifdhan, dengan hafalan yang yumkinuhu minastihdharihi mata sya'a. Jadi seorang rawi yang menghafal apa yang ia dengar dengan hafalan yang memungkinkannya untuk mendatangkan hafalan tersebut kapan saja ia kehendaki. Ini namanya dhabtus sadr. Jadi hafal dengan hafalan yang ketika dia ditanya kapan saja bisa menjawab, bisa mendatangkan hafalannya tadi. Itu namanya dhabtus sadr. Bukan apa? Bukan dhabtus sadr itu bukan hanya ketika imtihan ya ikhwah. Atau ketika mau imtihan dhabtus sadr. Tapi setelah keluar dari ruang ujian dhabtus sadrnya hilang. Dia berhujah karena al-ilmu apa? Al-ilmu itu berarti kalau seperti itu al-ilmu laisa fis sudur walakin fis sutur. Ya. Dia berarti kalau seperti itu ilmunya di kertas. Dan ini kita rasakan ya ikhwah, ya akhwat, ketika sebelum ujian itu ya tinggal berapa menit itu udah numpuk maklumat banyak sekali. Ketika sudah dituangkan ke dalam lembar jawaban, terus keluar ruang ujian, sampai di rumah ditanya lagi nggak bisa. Atau mungkin 50%. Atau mungkin memang hilang semuanya. Berarti apa ini? Menghafalnya karena biar bisa jawab ujian atau biar menetap dalam dada.
Ya. Ini jadi apa? Yumkinuhu istihdaruhu mata sya'a. Ini baru apa? Dhabtus shadr. Kapan saja ditanya apa? Dia mampu untuk mendatangkannya, mendatangkan hafalannya. Sehingga al-ilmu fis sudur, para ulama menjelaskan ilmu itu adalah yang engkau bawa kemana-mana. Ketika makan, ketika ke kamar mandi, ketika rekreasi, ketika apa? Berkumpul bersama keluarga. Itulah ilmu yang kamu bawa kemana-mana, bahkan sampai ke alam barzakh nanti. Sampai kemana? Ke akhirat. Namun sebagian ikhwan mengatakan ilmu juga kita bawa kemana-mana Ustadz. Ini ilmu. Ini bahkan apa namanya mufti, Syekh Google. Sekarang syubhatnya kita, ada syubhat mengatakan kita nggak perlu menghafal Al-Quran Ustaz. Karena sudah ada aplikasi. Kita nggak perlu menghafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Karena sudah ada aplikasi. Hadis apa saja ada. Inilah yang terkadang menjadikan hafalan itu apa? Lemah. Dahulu di antara metode menghafal dulu apa? Ada lauhah kayak itu ya, ada lauhah, ada papan, ditulis ayat Al-Qur'an, terus apa? Dihapus. Dihapus dan diganti ayat yang lain. Kalau sudah dihapus berarti apa? Ya sudah nggak ada apa? Nggak ada yang dijaga kayak gitu kan ya. Beda kalau ada HP, masih ada yang dijaga kayak kan gitu. Ya. Ini dhabtus shadr. Sedangkan dhabtul kitab wa huwa an yasuna kitabahul ladzi kataba. Menjaga kitabnya yang telah ia tulis. Mundu sami'a fihi. Sejak mendengarnya. Wa sahahahu ila an yu'addiya minhu. Sejak ia mendengarnya dan apa? Dan sejak ia mensahihkan, itu berarti apa? Membenarkan. Membenarkan apa? Tulisan. Jadi ketika dia mendengar kan ia tulis ya. Dan ketika tulisan pun kan kadang ada kesalahan dalam penulisan. Namanya apa itu? Tashih. Tashih itu apa? Membenarkan tulisan. Mundu sami'a fihi wa saha illa an yu'addiya minhu. Sampai apa? Sampai dia menyampaikan hadis dari apa? Dari kitabnya tadi. Dan terkadang hadis-hadis yang ia tulis itu terkadang ada tashihnya. Tashih itu contohnya apa? Dibaca ulang sama syekhnya. Bisa ya? Atau bentuk tashih yang lain mungkin apa? Dia membacakan tulisannya itu kepada syekh. Barangkali ada yang kurang. Itu namanya juga tashih. Paham ini ya? Mana tashih ya? Wala yadfa'u ila man la yasunuhu. Dan tidak memberikannya kepada orang yang tidak menjaganya. Namanya dhabtul kitab. Hati-hati. Dia nggak akan meminjamkan kitabnya tersebut kepada orang yang lalai, yang teledor, yang tidak mau menjaga. Wa yumkinu an yughayyiru fihi aw yubaddilu. Dan juga apa? Tidak memberikan kepada seseorang yang mungkin apa? Mengubah atau menggantinya. Intinya apa? Dhabtul kitab. Sebagian ulama hadis ya ikhwah, ada sebagian rawi mungkin ada yang kitabnya itu terbakar. Kitabnya terbakar, akhirnya hafalannya pun menjadi melemah.
Karena kan nggak ada yang untuk murojaah lagi kan gitu. Berarti apa? Harus dhabtul sadr dan dhabtul kitab. Ketika ada penuntut ilmu ya, kita kan sudah bahas bagaimana di antara bentuk takdimul ilm adalah takdimul kitab. Ya kan? Takdimul kitab. Ya. Di antara bentuk takdimul kitab adalah tidak meletakkan di bawah lantai, tidak dijadikan bantal. Ya. Apalagi na'udzubillah untuk buntel tempe. Ada enggak? Masa ya kita jadikan buntel tempe? Karena seseorang yang tidak memuliakan kitab, maka dia tidak memuliakan ilmu. Apalagi sebagian menjual kitabnya hanya untuk beli HP. Dia beralasan HP-nya kan banyak PDF-nya Ustadz. Kan gitu ya, mungkin alasan gitu. Ya. Jadi ikhwah, ya, min ta'dhimil ilm wa ta'dhimul kitab, karena kitab itulah isi ilmu kan. Iya, baik. Wasil Bapak Dedi Panca. Sekarang kita masuk bait mandumah yang kelima. Fadhal. Pakai itu? Pakai sound system biar akhwat di belakang dengar pertanyaan. Udah, ya. Saya pernah ada pernyataan seseorang itu misalnya, mungkin dia pernah belajar ilmu hadis atau gimana, itu katanya mau taklimnya memang taklim, enggak, saya mau taklim kalau dari ustadz yang masyhur atau apa yang sudah terbukti ketobitannya tapi ya kalau istilahnya ustadz nggak masyhur dia nggak mau ngambil ilmu itu gimana hasilnya? Iya. Topik yang sangatnya harus masyhur. Iya. Pertanyaan bagus sekali dari Bapak Dedi Panca. Sebagian orang ada yang tidak mau mengambil ilmu dari seorang ustadz kecuali ustadz yang masyhur. Ustadz yang masyhur itu bagaimana patokannya? Apakah masyhur ini berarti terkenal ataukah banyak pengikutnya? Ataukah masyhur yaitu masyhur bi ta'allumihi, masyhur man huwa suyukhuhu? Ya. Pertama, ya kalau seandainya masyhur di sini mungkin yang dimaksud Bapak itu adalah masyhur dalam istilah apa? Ilmiahnya ya, masalah ilmiahnya. Ya kalau tentu dalam masalah ini ya tidak mau mengambil ilmu memang harus diperhatikan ya siapa yang ia ambil ilmunya tersebut. Karena inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini kan agama ya. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi ketika kita mengambil ilmu dari seorang ustadz, ya harus jelas ustadz ini siapa gurunya. Siapa gurunya dari Ahlus Sunnah tidak. Dan memang itu dia dikenal dengan diketahui memang dia menuntut ilmu di sini, di tempat sana. Ya. Atau mungkin ya diketahui siapa gurunya. Jadi jelas, sanadnya itu jelas. Dari mana dia menuntut ilmu. Yang penting adalah ketika mengambil ilmu tidak harus masyhur ya, tidak harus masyhur karena patokan seorang alim robbani itu bukan masyhurnya. Ya, tetapi patokan seorang alim itu ya keilmuannya, akidahnya yang sahihah, manhajnya yang lurus, ditambah akhlaknya yang mulia. Ini yang jadi patokan. Jadi siapapun ustadz ya yang dia memang akidahnya sahihah, ini yang jadi inti ya, akidah sahihah,
manhajnya lurus dan apa? Akhlaknya baik, kita ambil ilmunya dari siapapun. Gitu. Dan tidak mesti apa? Tidak mesti apa? Setiap pendapat ustadz yang masyhur itu benar, tidak. Karena yang semuanya pendapat, semuanya yang benar itu hanyalah apa? Rasulullah. Kecuali kalau orang awam kan taklid ya. Terkadang sebagian orang itu taklid. Kalau taklid berarti ya taklidnya kemana? Ke seorang ya ulama yang memang masyhur keilmuannya. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani yang maksudnya masa ya sekarang ini. Atau tahun-tahun ini ya. Jadi gitu nih. Jadi apa yang jadi patokan tidak harus masyhur. Bahkan apa? Sebagian ulama ada yang mengatakan, aku ingin manusia itu mengambil seluruh ilmuku tanpa menisbahkannya kepadaku. Oleh Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan, sungguh aku diuji dengan ujian fitnah popularitas. Beliau ingin tinggal di puncak-puncak gunung, ingin apa? Mengembala kambing di sana. Karena apa? Diuji dengan fitnah popularitas. Dan di Saudi pun sebenarnya banyak syekh-syekh yang secara keilmuannya itu Masya Allah, namun tidak masyhur. Pernah seorang ustadz bercerita di Saudi itu banyak masyayikh yang di situ apa? Secara keilmuannya ya itu mumpuni ya, Masya Allah. Namun apa? Mungkin tidak terkenal dengan Syekh Fulan, tidak terkenal si Syekh Fulan. Gitu nggih? Yang penting ya tadi, kalau masyhurun apa? Fi aqidatihi wa fi manhajihi wa fi khuluqihi wallahu taala alam bisawab. Itu nggih. Yang penting jangan apa? Enggak mau hadir kajian kecuali kalau ustadz yang terkenal gitu ya. Kan ada ya? Iya. Baik. Dilanjutkan. Wan hasanul ma'rufu turfan wa ghadan rijaluhu nakas sahih istaharat. Kuntu istadraka syaikhu Abdus Satari ala an-nazimi hadha faqala wan hasanun khafifu dhabtan ilqadat rijaluhu nakas sahih istaharat. Al-Hasan huwa al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu binaqlin adli alladhi khafa dhabtuhu an mislihi min ghairi syuzuzin wa na'ilatin. Iya. Syukran barakallahu fikum. Bait yang kelima yang ini antum hafalkan nggih untuk pekan depan. Wal hasanul ma'rufu turqan wa wadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Ini menurut An-Nadhim ya, Al-Baiquni, beliau mengatakan bahwasana al-hasanu al-ma'rufu turqan. Hadis hasan adalah yang jalan periwayatannya itu terkenal. Ma'rufu turqan. Apa ihwa? Jalan periwayatannya terkenal. Wa ghadat rijaluhu. Tetapi para perawinya apa? La kasahihish taharat. Tetapi para rawinya tidak seperti hadis sahih. Hadis sahih yang ishtaharat, yang masyhur. Jadi menurut beliau di sini
yang dinamakan hadis hasan itu yang apa? Yang jalan periwayatannya terkenal tetapi para perawinya tidak seperti hadis sahih. Qultu, siapa yang qultu di sini? Ya, Syekh Ali Hasan. Istadroka Syekhu Abdus Sattar ala nadim hada faqala. Ternyata ada istidrokat, ada tambahan, ada apa? Di sini istidrok, ya. Faqala wal hasanul khafifu dhabtan id ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Yang lebih rajih, yang lebih kuat dalam hadis hasan itu adalah al-khafifu dhabtan. Bukan apa? Bukan ma'rufu turqan. Kalau Syekh Al-Baiquni kan berpendapat hasan itu apa? Ma'rufu turqan. Yang rajih, yang benar adalah apa? Al-khafifu dhabtan. Ya, yang ringan apa nih? Khafif, ringan apa? Dobitnya. Bedanya adalah kalau sahih itu tamma dobtuhu, sempurna dobitnya. Sedangkan hasan khaffa dobtuhu. Ini inti dari apa? Dari perbedaan. Sehingga di sini al-hasan huwal hadisul ladzi ittasala sanaduhu. Sama ya? Hadis kan ittisal juga. Ya. Binaqlil adli, sama adil. Alladzi khaffa dhabtuhu. Ini bedanya. Kalau sahih apa? Tamma dhabtuhu. An mislihi min ghairi syududin wala illatin. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, mal farqu bainal hadisis sahih wal hadisil hasan? Apa bedanya antara hadis sahih dengan hadis hasan? Iya, kalau hadis sahih rawinya apa? Tamma dhabtuhu. Kalau hadis hasan apa ihwa? Khaffa dhabtuhu. Ya. Misaluhu. Oke, fadhal. Misaluhu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhana bainakum wa bainaha walakinuha mautakum wa hadha isnadun hasan li anna fihi imamna Ismail qala anhu al-hafizu al-Zahabi salihul hadis layyanahu ba'duhum bila hujjah. Iya. Contoh dari hadis hasan adalah misaluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min syahadati la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha walaqinuha mautakum. Maksudnya apa? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Hadis ini wahada isnadun hasanun. Hadis ini adalah apa? Sanadnya hasan. Kenapa? Kenapa sanadnya hasan? Dicek rawinya. Li'anna fihi Dimam ibna Ismail. Karena dalam hadis ini ada rawi yang namanya siapa? Dimam ibni Ismail. Bagaimana kita tahu bagaimana hafalan rawi ini?
kita lihat komentar para ulama jarh wa ta'dil. Sehingga untuk mengetahui bagaimana dobitnya, bagaimana kekuatan hafalan seorang rawi, kita lihat apa? Kitab jarh wa ta'dil. Jelas dari rawi dari apa? Rawi banyak sekali disusun dari abjad. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Dicek kalau pengen ngecek rawi suatu hadis ada. Jadi ini ada sanad itu tolong dicek satu persatu rawinya. Bisa antum ikhwah? Saya dicek ada kitab apa? Kitab pertama kitab tebel, ada kitab Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal. Diringkas jadi Tahdhibul Kamal. Diringkas lagi jadi Tahdhibut Tahdhib. Diringkas lagi jadi apa? Takrib. Diringkas lagi jadi awalnya apa? Al-Kamal fi Ma'rifat Rijal ya. Jadi itu apa? Kitab-kitab, ada kitab khusus Rijal Sahih Bukhari, Rijal Sahih Muslim. Khusus rawi-rawi Sahih Bukhari, rawi-rawi Sahih Muslim. Nah, di sini di antara ulama jarh wa ta'dil yang mengomentari adalah Imam Ad-Dhahabi berkata Shalihul hadis. Salihul hadis. Layyana ba'duhum bila hujjah. Sebagian ulama yang lain layyana mengatakan hadisnya layyin. Beda kalau apa? Kalau hadis yang sahih langsung siqatun sabtun. Nah itu ya. Langsung tegas siqatun sabtun. Berarti kan siqah. Beda kalau hasan terkadang rawinya sodukun. Salihul hadis gitu. Jadi di sana ada komentar-komentar para ulama ini yang menunjukkan apa rawi ini hasan, rawi ini sahih. Seperti kalau sahih kan jelas siqatun sabtun. Ya. Ada lagi ausaqun nas. Hafidun dabtun. Tegas rawi. Karena yang salihul hadis. Ada lagi layanahu ba'duhum bila hujjah. Wa naqala Abu Zur'ah al-Iraqi fi Dailil Kashif anil Imam Ahmad bin Hanbal qaulahu fihi salihul hadis aidan. Ini. Jadi kalau ada ulama mengatakan seorang rawi salihul hadis, berarti apa ini? Hasan. Derajatnya masih di bawah siqah, sahih ya. Wa an Abi Hatim. Jadi Imam Ahmad itu termasuk ulama jarh wa ta'dil. Imam Abu Hatim Ar-Razi. Itu juga ulama jarh wa ta'dil. Satu lagi Abu Zur'ah Ar-Razi. Sehingga kita katakan Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Raziyani. Wa an Abi Hatim sadukun muta'abbidun. Soduk ini lebih rendah dari siqah. Gitu ya. Jadi siqah itu kan apa? Tamma dhabtuhu. Kalau soduk berarti apa? Khaffa dhabtuhu. Muta'abbidun berarti ahli ibadah. Wa anin an-Nasa'i la ba'sa bihi. Tidak mengapa dengan rawi ini. Ini berarti apa? Lafat-lafat yang mengisyaratkan bahwasannya rawi ini apa? Khafadabtuhu. Rawi ini hadisnya apa? Hasan. Apa tadi? Salihul hadis, saduk, la ba'sa bihi. Wa qala anhu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini yang punya kitab Tahdhibut Tahdhib dan Takrib ya. Masya Allah. Diringkas sama beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sadukun wa rubbama akhta. Nah kan gini kan, rubama akhta. Terkadang apa? Salah. Sadukun rubama akhta. Famisluhu, maka yang semisal dengannya, semisal dengan Dimam bin Ismail, dengan rawi ini ya, la yanzilu hadisuhu an darajatil hasan. Tidak turun hadisnya dari apa? Derajat hasan. Jadi enggak sampai ke dhaif.
Dan juga tidak naik kemana? Ya. Ghadat ay sarat. Wa sarat rijaluhu kan gitu ya. Wa sarat rijaluhu lakas sahih istaharat kan gitu. Tahu sarat ya? Sara yasiru. Saudaranya apa? Kana. Sehingga kesimpulannya ya ikhwah bahwasannya hadis hasan itu intinya terletak pada khaffa dabtuhu. Khaffa apa? Dabtuhu. Sedangkan hadis sahih apa? Tamma dabtuhu. Yang disetorkan adalah Al-Baiquni. Nah, yang Baiquni enggak apa. Nah, yang penting kita tahu yang rajih kan ya. Kita tahu yang rajih ya. Nah, di sana nanti akan ada istilah hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Tahu bedanya? Kalau hasan li dzati itu hasan secara dzatnya. Ini berarti. Ini namanya apa? Hasan li dzatihi. Sedangkan hasan li ghairihi adalah apa? Gabungan dari dua hadis yang dhaif. Tapi dhaifnya ini enggak parah. Dhaifnya apa? Enggak parah ya. Gabungan dua hadis yang dhaif akhirnya menjadi hasan li ghairihi. Paham ya? Jadi hasan li dzatihi ya ini. Hasan li dzatihi yang rawinya apa? Khaffa dabtuhu. Sedangkan hasan li ghairihi itu apa? Gabungan dari beberapa hadis yang dhaif. Ini dhaifnya yang jangan dhaif yang syadid tuh ya. Tapi dhaif yang ringan gitu ya. Akhirnya apa? Karena bijam ituruk ya, li ta'addudi turuk karena jalannya banyak maka naik menjadi hasan li ghairihi. Dan di sana ada hadis-hadis dhaif yang enggak bisa naik khusus. Nanti ada sifatnya seperti apa? Apa? Maksudnya? Iya, itu nanti masuknya ke sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Kalau sahih li dzatihi yang tamal dhabtuhu tadi ya, tamal dhabtuhu. Sedangkan sahih li ghairihi adalah gabungan dari hadis hasan li dzatihi. Paham? Ada dua hadis hasan li dzatihi. Itu ya, ada dua jalur, maka naik. Enggak jadi hasan tapi naik jadi apa? Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Ada tadi istilah baru ya. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Sahih hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Intinya bahwasannya sahih li ghairihi gabungan dua hadis hasan. Hasan li dzatihi ya. Dan hasan li ghairihi gabungan dari dua hadis dhaif atau lebih ya, yang dhaifnya enggak parah itu. Dhaif ringan. Pernah baca enggak buku kitab apa buku gitu? Buku pernah ya? Hasan li ghairihi, sahih li ghairihi. Ya, ini ada pertanyaan. Barangkali ada ummahat yang ingin tanya, kita persilahkan. Ya, di sini ada pertanyaan, siapakah Syekh Abdus Sattar? Apakah beliau memiliki apa? Mandumah pula. Ya, beliau adalah seorang ahli hadis. Ya, namun belum kita ketahui apakah apakah beliau memiliki mandumah ya. Yang jelas mandumah yang terkenal, yang dipelajari di mana-mana adalah mandumah al-Baiquniyah ya. Dan beliau punya syarah untuk hadis ini, sehingga kan membenarkan atau memberikan istidrak. Istidrak itu secara asal sebenarnya istidrokat itu adalah menambahkan ya,
Ini nanti akan banyak yang ada istidrokat gitu. Jadi ada beberapa mandumah yang itu lemah, pendapat yang lemah ya. Namun nanti akan ada istidrok yang menjelaskan pendapat yang kuat. Seperti nanti ketika pembahasan hadis masyhur, aziz dan gharib. Oke? Ya. Baik. Baik, ikhwan. Besok setoran hadis 5 dan ke-6 ya. Untuk hadis dhaif insyaallah kita jelaskan besok bismillah taala. Demikian kita cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.